Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas IKM 4D akan memaparkan mengenai personal hygiene dan penyehatan lingkungan dalam pandangan Islam. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Zahra Zain, lalu ada Fadel Thorik, Dina Arum, Doni Ardian, Nur Aini, Salma Nadia, Andini Tania, saya sendiri Laili Hanifah, dan Windawati Cahyani. Selanjutnya ada hygiene. Hygiene adalah upaya untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kebersihan serta derajat kesehatan badan, jiwa, baik itu umum atau perorangan. Personal hygiene adalah personal atau perorangan. Hygiene atau sehat merupakan upaya seseorang dalam menjaga kebersihan dengan tujuan memperoleh kesejahteraan baik dalam hal fisik maupun psikis setiap individu serta memelihara kesehatan. Personal hygiene meliputi perawatan kulit, perawatan mata, perawatan hidung, perawatan telinga, perawatan kuku, kaki, dan tangan, serta perawatan genitalia. Next, personal hygiene dalam pandangan Islam. Kebersihan merupakan sebagian dari keimanan sebagai seorang muslim seperti hadis di bawah ini. Andolafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Kesucian dan kebersihan merupakan bagian dari diri seseorang muslim yang tidak dapat terpisahkan. Seseorang muslim menerapkan kebersihan dan kesucian sebagai cara untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang bersih dan suci, kelak orang tersebut akan terlihat indah, baik di mata dunia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Berikut hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW menerapkan personal hygiene, yaitu mencuci tangan. Rasulullah SAW bersabda, "An Jabir an Abi Hurairah annahu akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum falyufrih ala yadihi salasa maratin qabla an yudkhila yadahu fi innanihi fa innahu la yadri fi ma batat yaduh." Yang artinya Rasulullah SAW mengatakan, ketika kamu bangun tidur, dia seharusnya mencuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas, karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya mencuci tangan untuk menjaga kesehatan. Umat manusia dianjurkan untuk mencuci tangannya agar jauh dari kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Selain mencuci tangan, Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana seorang muslim menerapkan personal hygiene, seperti memotong kuku, menyikat gigi, tata cara mandi yang benar, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan masih banyak lainnya. Setiap umat Islam wajib menjaga kebersihannya, terutama ketika akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa mas'u illa marafiqi wa mas'u bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharun wa in kuntum marada aw ala safari aw jaa ahaddu minkum minal ghati aw lamasatumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famasau biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wal yutimma ni'matahum 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua muka kaki. Jika kamu junub, maka mandilah.
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak memberikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Bersih dan suci merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan, walaupun pada dasarnya maknanya tidaklah sama. Bersih memiliki arti sifat yang menunjukkan suatu keadaan yang bebas dari kotoran. Sedangkan arti kata suci di dalam ajaran Islam memiliki arti terhindar dari najis dan hadas. Agar menjadi suci, seorang muslim harus menjalankan aturan berupa tata cara toharoh atau bersuci, agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah khusus, utamaan sholat. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 dapat disimpulkan bahwa ada 3 cara menyucikan diri yang dapat dilaksanakan dengan berwudu. Menyucikan diri dari hadas kecil, mandi, atau menyucikan diri dari hadas kecil dan bertayamum jika tidak ada air. Selanjutnya yakni manfaat personal hygiene. Melakukan personal hygiene bermanfaat bagi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Berikut manfaat serta keutamaan yang didapatkan ketika kita menerapkan personal hygiene antara lain memelihara kesehatan diri yang merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dari berbagai macam penyakit, memenuhi syarat dalam melaksanakan ibadah, dan sebagai bentuk keimanan dan takwa seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, penyehatan lingkungan. Upaya dan tindakan untuk mengendalikan terjadinya faktor risiko penyakit, baik penyakit yang menular maupun yang tidak menular, meliputi upaya penyehatan, pengendalian, dan pengamanan terhadap media dan lingkungan sekitar yang dilakukan dalam cakupan fisik, biologi, kimia, dan sosial. Ruang lingkup penyehatan lingkungan antara lain penyediaan air minum, pengelolaan sampah padat, air kotor, dan kotoran manusia, hygiene dan sanitasi makanan, pengawasan vektor pengelolaan limbah rumah tangga, dan lain-lainnya. Dengan menciptakan lingkungan yang sehat, seseorang tidak mudah terserang berbagai penyakit, seperti diare, demam berdarah, muntaber, dan lain sebagainya. Selain kebersihan diri seorang muslim, kesehatan lingkungan tidak kalah penting. Menjaga kesehatan lingkungan adalah kewajiban bagi setiap muslim, serta sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah SWT. Dengan menjaga dan melihara lingkungan menjadi bersih dan sehat sehingga indah untuk dipandang mata dan Allah menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Allah mengingatkan tugas manusia di dunia, yakni sebagai khalifah fil ard, pengelola yang baik dunia ini, bukan mufsid al-ard, perusak dunia, apalagi musfik al-dima, pengobar kekacauan dan peperangan. Adapun larangan agar tidak merusak lingkungan sekitar, salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 205. Allah berfirman, "Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad." Artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Selanjutnya, adapun larangan agar tidak mencemari lingkungan sekitar, seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya seseorang di antara kalian tidak buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Selanjutnya, manfaat penyehatan lingkungan. Kebersihan lingkungan memberikan manfaat bagi lingkungan itu sendiri. Manfaat penyehatan lingkungan antara lain, lingkungan bersih sehingga nyaman untuk ditempati. Selanjutnya, mencegah timbulnya berbagai penyakit. Lingkungan bersih dan indah sehingga indah dipandang mata dan Allah menyukai keindahan. Yang manfaat yang terakhir yaitu mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh manusia. Kebersihan merupakan bagian dari diri seorang muslim yang tidak dapat dipisahkan. Menjaga kebersihan sangatlah dianjurkan oleh Islam dalam memelihara kesehatan. Salah satunya dengan menerapkan personal hygiene. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana seorang muslim menerapkan personal hygiene, seperti bagaimana menjaga kebersihan meliputi kebersihan kulit, mata, hidung, telinga, kuku,
kaki, dan tangan, serta genitalia. Menerapkan personal hygiene dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat yang besar, antara lain memelihara kesehatan diri yang merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah dari berbagai macam penyakit, memenuhi syarat dalam melaksanakan ibadah, serta bentuk keimanan dan takwa seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kebersihan diri seorang muslim, kesehatan lingkungan tidak kalah penting. Menjaga kesehatan lingkungan adalah kewajiban bagi setiap muslim serta sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penyehatan lingkungan, kita dapat mengendalikan faktor risiko penyakit sehingga baik penyakit yang menular maupun yang tidak menular dapat dicegah. Kegiatan penyehatan lingkungan yang dapat kita lakukan dari membuang sampah pada tempatnya, mengelola limbah rumah, tidak buang air di sembarang tempat, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada salah kata. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.